Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati, NIM 202301108061. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas FKIP. Di sini saya akan mempraktikkan hasil praktikum saya dengan tema gaya dan gerak, judul sumur timba. Yang dimana tujuan saya membuat sumur timba agar kita tahu proses orang zaman dulu pengambilan air, mengambil air di sumur timba dengan air yang sangat bersih. Dan bagaimana supaya kita tahu proses orang zaman dulu itu sangat sulit untuk mengambil air, nggak seperti zaman sekarang yang biasanya zaman sekarang kita menggunakan sanyo atau yang disebut dengan alat bantuan listrik. Nah, pada zaman dulu orang zaman dulu ketika mereka ingin mengambil air bersih, mereka harus menggali tanah terlebih dulu. Nah, kita akan memperhatikan hasil tersebut dan dan pertanyaan pemantiknya. Nah, kalian tahu nggak dalam pembuatan sumur timba ini cara kerjanya itu seperti apa? Seperti yang pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara kerja sumur timba dalam mengangkat air dari dalam permukaan tanah. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari proses pembuatan sumur timba. Saksikan video selanjutnya. Nah, berikut adalah alat dan bahan untuk pembuatan sumur timba. Yang pertama, botol bekas, tali sebagai alat penarikan di sumur timba nanti, stik es krim sebagai penyangga sumur timba nanti, terus katrol kita ganti pakai pipet, gunting, lem tembak, lidi, sama tutup botol, terus dilubangin ini kecil ini, terus nanti dimasukin di sini. Langkah pertama, kita potong dua botol bekas ini. Tapi yang dibutuhkan cuman ini aja sebagai sumurnya. Nah, langkah selanjutnya kita tempelkan kedua stick itu di permukaan botol ini menjadi dua sisi. Yang pertama di sisi pertama ini, terus di sini, terus sisi yang paling atas kita lubangi agar nanti stick LED-nya masuk di lubang ini. Kita tempelkan seperti ini menjadi kedua sisi. Selanjutnya kita menempelkan tutup botol yang sudah dilubangin seperti ini di samping kiri kanan. Seperti ini, pastikan lubang tutup botol sama lubang stick itu menyatu agar ketika kita memasukkan lidi ini kayak gini, nah ketika kita menempelkan kedua sisi tutup botol ini, pastikan lubang ini bisa masuk ke sini.
setelah kita memasangkan kedua tutup botol ini, selanjutnya kita menggunakan tali yang dimana kita bisa kira-kira ya ukuran talinya dibuat seperti ini supaya ini kayak menjadi sumur. Sebelumnya kita memasukkan pipet ini ke dalam pintu ini, dan kita masukkan di sini supaya pipet ini pengganti katrol. Pastikan dia kerak kayak gini. Nah, selanjutnya kita memasangkan tali. Nah, ketika kita sudah mengikat talinya tadi, ini ada kedua sisi, yang satunya panjang, yang satunya pendek. Nah, yang bagian kedua tali ini kita putar kayak gini. Tapi di bagian yang pendek ini kita simpan di samping, yang kita putar cuman yang bagian panjang aja. Kita putar seperti ini. Oh iya. Nah, setelah kita sudah putar talinya ke permukaan sudut sini, kita coba ya. Ketika tali pendek ini kita tarik, apakah sumur timbanya akan naik? Nah, bisa. Kita coba ya pakai air. Nah, selanjutnya ini adalah sumur timba yang kita buat tadi. Selanjutnya kita memasukkan air ke dalam sumur ini seperti ini ya. Terserah teman-teman, nggak harus penuh juga. Nah, selanjutnya kita akan mencoba. Ini ada dua sisi tali. Kan sebelum kita menarik memasukkan ember ke dalam sumur timba, biasanya itu embernya itu selalu di atas. Karena apa? Supaya ketika kita memasukkan ember ke dalam permukaan sumur timba akan lebih mudah. Yang pertama, kita menarik ke bawah ember ini seperti ini. Kita harus sedikit tekan supaya airnya bisa masuk dan nyampe ke permukaan air atau permukaan tanah. Nah, ketika kita memasukkan ember ini sampai ke permukaan air, maka gaya yang digunakan adalah gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita menarik air setelah terisi di dalam ember di sini. Ketika kita menarik ember ini ke atas, maka gaya yang digunakan adalah gaya tarik dan kekuatan otot juga, karena lumayan berat ya teman-teman. Soalnya kita melihat hasilnya ketika kita tarik maka katrol ini akan berputar. Kalau dia tidak berputar, tidak bergerak, itu tidak akan ketarik ke atas. Kita coba ya. Nah, ketika kita tarik nyampe ke atas, maka airnya akan terisi, dan gaya yang digunakan dalam ketika kita menarik air ke atas adalah gaya tarik dan gaya otot. Nah, mungkin itu saja hasil praktek dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah kesimpulan dari hasil praktikum, yang dimana sumur timba bekerja dengan memanfaatkan dua gaya utama.
yaitu gaya gravitasi dan gaya tarik. Ketika timba atau wadah yang diturunkan ke dalam sumur, gaya gravitasi menarik timba ke bawah hingga mencapai permukaan air. Setelah timba terisi air, penggunaan menarik tali ke atas, saat itulah gaya digunakan. Tenaga dari tangan manusia atau alat bantu menarik tali ke atas untuk mengangkat timba yang terisi air. Semakin berat timba karena terisi air, semakin besar pula gaya tarik yang dibutuhkan untuk melawannya. Demikian proses pengambilan air ini merupakan contoh sederhana penerapan prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari.